Pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Desi Suyatno dapat kembali menemani aktivitas Anda. Pemirsa, banyak sekali kejadian yang telah terjadi di Jember selama sepekan, dan kami telah mengemasnya untuk Anda dalam Tajam Sepekan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Puluhan warga Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji, Jember, melakukan aksi demo di depan kantor kecamatan setempat. Aksi demo kali ini menuntut keras kepada Camat Rambi Puji dengan adanya dugaan kebocoran kunci jawaban soal tes calon peserta PAW desa setempat. Aksi demo kali ini sejumlah warga membawa poster yang bertuliskan usut tuntas pelaku yang menyebarkan kunci jawaban soal tes calon PAW, dan juga camat bertanggung jawab atas bocoran soal tersebut. Dan warga menolak adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa PAW di Desa Nogosari. Ya, copot Camat Rambi Puji karena sudah tidak bisa membawa amanah dari rakyat Nogosari. Terima kasih. Apa yang membuat Pak Ali? Keyakinannya jelas, kami punya saksi dan permulaan bukti yang kuat dan punya kronologis yang sudah kami ceritakan kepada Muspika dan jajaran Polres Jember. Jelas, semua mengamini, cuman kita tinggal proses pembuktian. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan Polres diberi kemudahan dan hidayah sehingga orang-orang oknum-oknum yang merusak kebaikan keadilan di Desa Nogosari dan di Jember itu bisa terungkap dan tidak terjadi di tempat-tempat yang lain. Karena ini apa? Menjadi percontohan untuk orang-orang lain, desa-desa yang lain, kecamatan yang lain, agar bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Sementara itu, Purwadi Camat Rambi Puji mengaku siap bertanggung jawab jika memang terbukti bersalah. Akan sedikit sama kecamatan, itu seperti apa sih? Silakan itu dibuktikan, Mas. Silakan dibuktikan. Makanya saya sepenuhnya serahkan kepada Polres, kemudian kepada Polres untuk menyelidiki masalah ini, sehingga nanti benar-benar jernih apa yang saya inginkan. Saya juga ingin bahwa pelaksanaan PAW ini benar-benar juga bersih, ini juga benar-benar transparan, sehingga ini sesuai dengan harapan daripada warga semua yang ada di Kecamatan Rambi Puji. Saya tidak main-main bersama Muspika ini, dari awal sudah mengawal begitu rapi, begitu baiknya. Ada semacam seperti ini, silakan tuntut usut tuntas sehingga ini benar-benar nanti jernih sejenis-jenis. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah masyarakat yang menggunakan kaos dengan tulisan hashtag 2019 ganti presiden terus bermunculan di seluruh Indonesia. Bahkan gerakan ini juga muncul di Kabupaten Jember. Menurut Ketua DPC Gerindra Jember, M. Sapit, kemunculan gerakan hashtag 2019 ganti presiden ini adalah bentuk kebebasan berpendapat di era demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Namun Sapit tidak tahu menahu gerakan ini muncul dari mana. Sementara itu, terkait dukungan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, pihaknya tetap tunduk pada keputusan Rakornas Gerindra pada 11 April lalu di Hambalang. Di Rakornas tanggal 11 itu kita secara bulat dari seluruh DPD yang ada di Indonesia, artinya DPD dan DPC Indonesia itu secara bulat tidak ada satupun yang tidak, semua sepakat dan memutuskan untuk mencalonkan Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2019. Memang sebelumnya itu banyak beredar hashtag 2019 dan presiden, itu sudah beredar di mana-mana. Tadi juga saya melihat di sini juga ada. Yang jelas itu bukan dari Partai Gerindra yang mengadakan. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Akibat ditabrak truk bermuatan beras, sebuah rumah hancur di kawasan Pasar Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Jember. Tak hanya itu, bagian depan toko kelontong juga rusak, sementara bodi depan truk ringsek. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena saat kecelakaan terjadi, baik toko maupun rumah yang digunakan untuk berjualan nasi itu belum buka. Menurut saksi mata, jalan tersebut memang menikung, diduga sopir mengantuk saat melaju dari arah Jember Banyuwangi. Tak dapat kendalikan kendaraannya hingga menabrak toko kelontong dan rumah yang digunakan berjualan nasi itu. Warung? Iya. Kok bisa nabrak warung gimana itu, Pak?
Ngantuk katanya supirnya itu. Gitu. Ini ngangkut apa ini? Ngangkut pari. Oh, beras ya? Iya. Mau dibawa ke? Mau dibawa ke Banyuwangi katanya. Banyuwangi. Gitu. Tapi nggak ada korban ya? Nggak ada. Sopir truk ini masih menjalani pemeriksaan polisi di Mapolsek Sumbersari terkait terjadinya kecelakaan. Dari Sumbersari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Baru-baru ini pemerintah pusat telah merilis peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan seluruh kabupaten dan kota. Dalam rilis tersebut, Kabupaten Jember ternyata menduduki peringkat terbawah sewilayah eks-Karisidenan Besuki. Berbagai pihak tentu menyesalkan jebloknya peringkat Kabupaten Jember yang berada di bawah Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Seharusnya Jember menduduki peringkat yang lebih baik dari 3 kabupaten di sekitarnya. Oleh sebab itu, Bupati diminta agar duduk bersama dengan stakeholder guna mengevaluasi kinerja pemerintahnya dalam 2 tahun terakhir. Menurut Ketua DPC Gerindra Jember, HM Satip, buruknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember disebabkan oleh Bupati yang gagal menjalin komunikasi yang baik dengan legislatif maupun dengan stakeholder yang ada, sehingga kondisi perpolitikan tidak kondusif. Selain itu, Bupati juga tidak mampu memaksimalkan keberadaan sejumlah perguruan tinggi guna membantu pemerintah dalam membangun daerah. Satip khawatir Jember akan semakin tertinggal dari kabupaten lain yang saat ini berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Jember punya perguruan tinggi negeri, punya UNER, punya Politeknik, punya SETAIN, kemudian punya IKIP-GRI, punya UNMU, punya Seruji. Itu adalah tempat orang-orang pintar, tempat orang-orang yang selama ini bergelut di bidang keilmuan sesuai dengan tupoksinya. Kenapa seandainya kita minta mereka-mereka itu yang notabene bagian masyarakat Jember untuk duduk bersama-sama memikirkan, tolong pikir noyo carane Jember bisa maju menurut kacamata teman-teman akademisi. Saya punya dana. Berdasarkan keputusan Mendagri, Kabupaten Jember menduduki peringkat 143 atas status kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bawah Bondowoso dan Situbondo yang menduduki peringkat 99 dan 132. Sementara Kabupaten Banyuwangi berada di peringkat 4 jauh meninggalkan Kabupaten Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sejak tahun 2017 lalu, proyek pembangunan trotoar di Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan sekitar Universitas Jember ini terus menuai polemik. Komisi C DPRD Jember sering mendengar keluhan dari masyarakat tentang kondisi trotoar yang tidak sesuai harapan. Selain banyak terjadi kerusakan, fasilitas khusus untuk kaum difabel ternyata juga tidak sesuai standar, sehingga justru menyulitkan tunanetra. Oleh sebab itu, Ketua Komisi C Siswono menilai bahwa pihak yang berwajib yakni Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah atau TP4D harus turun untuk menyelidiki proyek tersebut. Karena fungsi TP4D juga untuk melakukan pengawasan pengerjaan proyek yang ada di dinas-dinas. Maka ini menjadi evaluasi. Yang pasti pada saat itu pemborongnya itu Pak Haji Saiful dengan PT apa saat itu ya, lupa saya, Arisco itu sudah di blacklist. Kita ajukan blacklist dan itu saya melihat secara administratif itu memang dilakukan oleh Dinas Bina Marga untuk dimasukkan di blacklist. Namun demikian pekerjaan itu sehingga tidak sesuai harapan masyarakat, khususnya saudara-saudara kaum difabel, maka ini menjadi evaluasi bagaimana pembangunan yang carut-marut ini menjadi perencanaan lanjutan sehingga nanti bisa dirasakan kenyamanannya oleh saudara-saudara difabel. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Akun Facebook bernama Haji Ali Wafa tersebut sempat memosting kalimat yang berbau fitnah, yakni, pusing kepalaku memikirkan santri putri tunangannya selalu menjenguknya. Status janggal tersebut lalu diketahui oleh salah satu alumni santri pondok pesantren dan segera memberitahukan kepada Kiai. Dan langsung saja merasa dirugikan dengan status fitnah tersebut, Kiai Ali Wafa langsung mendatangi Polres Jember untuk melakukan pelaporan.
Saat dikonfirmasi, Ali Wafa mengaku geram dengan akun palsu yang memfitnah dirinya. Bahkan hingga kini sebetulnya dirinya tidak pernah membuat akun jejaring sosial apapun. Yang mengatasnamakan nama saya dan memasangkan gambar saya. Kalau saya sendiri kan tidak punya Facebook. Tahu-tahu ada Facebook atas nama saya, ada Ali Wafa, dan memasangkan gambar saya. Nah, itu ditulis sangat merugikan saya dan itu melecehkan saya, dan ini mengancam kerusakan ribuan santri yang ada di saya. Saya sangat tidak terima, saya lapor ke Polres Jember. Dirinya berharap pelaku bisa tertangkap oleh kepolisian dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, menanggapi laporan tersebut, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo membenarkan pihaknya menerima laporan seorang kiai tersebut. Kini tim Polres Jember langsung memperdalam kasus ini dan menyelidiki keberadaan pelaku pembuat akun palsu tersebut. Bila terbukti bersalah, pelaku bisa dijerat pasal 45 Junto, pasal 28 UUD nomor 11 tahun 2008 tentang penyebaran berita bohong dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Saat ini menerima laporan dari warga masyarakat yang mengatakan bahwa ada salah satu kiai yang memiliki akun Facebook palsu, dugaan palsu, di mana kiai tersebut tidak memiliki akun Facebook, namun ada nama di akun Facebook tersebut, nama kiai tersebut dengan foto kiai yang bersangkutan. Di sini tentunya kami akan menerima laporan tersebut dan akan mengambil keterangan, memeriksa yang bersangkutan selaku saksi. Kemudian tetap kami akan mengambil keterangan daripada kiai yang namanya dicatut dalam akun Facebook tersebut. Kami akan tanyakan berkaitan dengan unsur kerugian yang dialami yang bersangkutan, karena berdasarkan pasal 45 Junto pasal 28 dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 bahwa menyebarkan berita bohong itu harus ada unsur mendatangkan kerugian. Tentunya itu akan kami dalami. Seandainya terbukti, ya maka ancaman pidananya maksimal 6 tahun penjara. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Setelah mengetahui uji publik terkait guru tidak tetap yang dilakukan oleh Pemkab beberapa waktu lalu, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jember mendapatkan sejumlah temuan guru honorer yang rencananya akan ditempatkan jauh dari domisili. Di antaranya adalah GTT asal Kecamatan Jombang yang dipindah ke Sumber Jambe dan GTT asal Kecamatan Balung ditempatkan di Kecamatan Mayang dan Mumbul Sari. Jarak tempuh di atas 40 km tersebut dinilai sangat tidak adil bagi GTT-PTT. Oleh karena itu, Ketua PGRI Jember Supriyono berharap hasil uji publik yang telah dilakukan tidak menjadi keputusan final terkait mutasi GTT di tempat mengajar yang baru. Supriyono menilai sangat tidak adil jika PNS dipindah sangat dekat dengan domisili, sedangkan GTT yang honornya sangat kecil justru ditempatkan jauh dari domisili dengan dalih harus menutupi kebutuhan guru. Seharusnya jika GTT akan ditempatkan jauh dari domisili, maka kesejahteraan yang diberikan pemerintah kepada GTT tersebut harus sesuai atau minimal setara PNS. Ya biar ada yang mau berkorban ya untuk kepentingan kebaikan dari bangsa ini gitu ya. Harapan saya tentunya jangan dibiarkan kondisi honornya yang seperti itu, tentunya harus lebih baik gitu ya. Paling enggak upah minimum ini sudah dekat dengan angka 2 juta, mungkin masih ada tunjangan daerah terpencil dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa senang gitu ya. Apalagi nanti tatkala ada sebentar lagi ada kuota CPNS, yang mudah-mudahan yang di Jember ini mereka-mereka yang sekarang rela mengabdi, mau mengabdi, ini mendapatkan prioritas dari pemerintah daerah. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Sampai keamanan di lapangan. Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Jember AKP Miftahul Huda. Giat ini juga sebagai program dari Presiden Republik Indonesia untuk menekan peredaran narkoba di masyarakat. Dan dengan sosialisasi lintas instansi ini, diharapkan mampu menutup ruang gerak peredaran narkoba.
Mengingat bahaya narkoba di era sekarang sangat memprihatinkan, baik usia muda hingga dewasa banyak yang menjadi korban narkoba. Gelar sosialisasi ini diikuti sedikitnya 50 karyawan perhutani KPH Jember dan seluruhnya juga wajib mengikuti tes urin. Hal ini sebagai wujud perhutani mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Karyawan-karyawati yang berada di Perum Perhutani KPH Jember ini di dalam rangka betul-betul bahwa tanpa narkoba. Nah, ini tentunya kesempatan bagi kami, mudah-mudahan harapan kami adalah hasil akhir dari semuanya itu adalah nol, artinya tidak ada satupun yang menggunakan narkoba. Tetapi ini adalah satu momen yang baik bahwa buktikan bahwa kami memang bebas narkoba. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Jember AKP Miftahul Huda mengapresiasi instansi yang peduli dengan pemberantasan narkoba. Kedepan, pihaknya juga akan melakukan hal yang serupa kepada sekolah-sekolah dan stakeholder lainnya. Diprogramkan dengan kita kemarin koordinasi dengan Pak Kasat mau diadakan pemeriksaan secara rutin, tapi belum ada rilis secara resmi dari beliaunya, dari pihak Pak Kasat. Rencananya mau diadakan tingkat SMP, SMA. Seperti itu. Kenapa di tingkat pelajar? Ya mungkin itu kan tingkat pelajar sendiri kan memerlukan perhatian khusus, yang mana beredaran narkoba itu tidak memilih dari segala umur kan. Gitu ya. Kalau kantor di tingkat instansi kantor Pemkab misalkan instansi kan perlu kerjasama atau perlu koordinasi di masing-masing instansi dulu. Tapi sudah banyak yang peduli itu. Ya, sementara yang mengajukan dari pihak perhutani. Lebih lanjut, informasi yang dihimpun dari hasil tes urin sebanyak 50 pegawai keseluruhannya negatif. Dan dengan hasil tersebut diharapkan menjadi awal yang baik demi menjauhkan masyarakat dari ancaman narkoba. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Tak hanya murah, outlet Bulog seperti Rumah Pangan Kita maupun Operasi Pasar, calon konsumen juga bisa memilih beberapa produk yang dijual oleh Bulog. Dengan keberagaman produk ini, diharapkan masyarakat bisa lebih leluasa untuk memilih dan memperkirakan harganya sesuai kemampuan. Namun meski demikian, produk Bulog juga tak kalah dengan produk yang banyak dijual di luar. Program paket sembako murah dan juga mempersiapkan pasar murah sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Dengan banyaknya pilihan tersebut diharapkan harga sembako di pasaran tidak lagi naik dan melonjak tinggi. Sementara itu untuk stok beras di Bulog menghadapi Ramadan sangat aman hingga musim Lebaran nanti. Di gudang Bulog Jember masih terdapat stok sebanyak 26.000 ton. Sebenarnya ini merupakan langkah awal, memang semenjak bulan Januari, Februari, Maret itu kami terus-menerus ada surat perintah untuk melakukan gerakan stabilisasi harga pangan. Terakhir kami diminta untuk melakukan ketersediaan pasokan beras medium melalui semacam operasi pasar seperti itu. Kemarin kita suplai untuk ketersediaan pasokan beras medium itu di pasaran dengan menggunakan beras JPP. Kita laksanakan di toko-toko pengecer, dari pedagang besar dan RPK. Hal ini ditujukan untuk bahwasanya beras medium di pasaran itu tersedia dan konsumen bisa menjangkau beras medium tersebut di pasar, terutama di pasar pencatatan BPS. Pihak Bulog berharap kepada masyarakat untuk memanfaatkan paket sembako murah tersebut yang terdapat di outlet Bulog maupun di kios Rumah Pangan Kita yang tersebar di seluruh wilayah Jember. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Ojek online dan ojek konvensional di Jember sebenarnya pernah melakukan kesepakatan damai yang isinya mengatur tentang zona merah, yakni taksi dan ojek online hanya boleh menjemput penumpang dengan batas jarak 200 meter dari terminal dan stasiun yang ada di Jember. Demikian disampaikan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jember AKP Prianggo Parlindungan Malau saat hearing di Komisi C DPRD Jember bersama Dishub Jember, UPT LLAJ Dishub Provinsi Jawa Timur, ojek, angkutan, taksi konvensional, dan paguyuban ojek dan taksi online.
Rencananya zona merah akan dirubah dengan batas jarak 200 meter dari pangkalan ojek konvensional. Namun rencana tersebut masih akan dibicarakan kembali dalam rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pekan depan. Dari Polres, dalam hal ini Satlantas Polres Jember, minggu depan kita upayakan rapat lagi untuk menentukan titik ojek pangkalan. Karena yang jadi permasalahan, ojek online ini tidak bisa mengambil penumpang di dekat ojek pangkalan. Sedangkan ojek pangkalan mereka tidak tahu di mana saja. Dan ada jarak nanti 200 meter dan lain sebagainya. Itu yang harus ditegaskan. Jadi kalau nanti ojek online ngambil di luar dari kesepakatan, ya tidak boleh ada perselisihan. Kita bisa memberikan sanksi kepada ojek pangkalan. Selama ini belum ada sanksi? Belum ada, karena memang kalau memang dia berbau kriminalitas, dalam arti perselisihan yang berujung pada pemukulan dan lain sebagainya, tentu bisa kita tindak lanjuti dengan KUHP. Ya. Sebelum rapat tersebut, Satlantas meminta kepada ojek konvensional untuk menyerahkan data titik-titik pangkalan ojek konvensional. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Berkembangnya angkutan online di Indonesia memang menjadi permasalahan tersendiri. Di satu sisi, masyarakat selaku konsumen sangat senang dengan adanya angkutan yang sangat efisien ini. Namun di sisi yang lain, angkutan konvensional merasa kalah bersaing. Oleh sebab itu, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Siswanto menghimbau agar pihak angkutan online tetap harus mengikuti aturan yang telah disepakati, yakni tidak mendekat ke terminal ataupun stasiun. Hal itu dilakukan agar potensi konflik dengan angkutan konvensional bisa diredam. Namun jika cara itu belum efektif, maka akan ada pertemuan lagi untuk membuat kesepakatan jarak. Kalau ingin Jember aman, itu solusinya menurut kami. Apa yang disampaikan bagus, mungkin Mei sudah didok atau mungkin pertengahan Mei bagus ya. Ya, jadi kita lihat aja lah. Tapi yang jelas dari provinsi sudah action, sudah memperhatikan masalah ini, dan apa-apa yang menjadi keinginan dari Bapak-Bapak, semuanya saya pikir sudah diakomodir semua oleh pemerintah provinsi, dari kabupaten, dari pusat. Sebelumnya, Satlantas Polres Jember juga sepakat untuk melakukan pertemuan khusus dalam rangka membahas batas jarak yang harus dipatuhi oleh ojek konvensional. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sampai saat ini, masalah kesenjangan antara driver online dan konvensional memang belum bisa diredam sepenuhnya. Kejadian sweeping hingga kekerasan sudah pernah terjadi antara angkutan online dan konvensional. Menurut Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Jember Siswanto, untuk menimbulkan suasana kondusif, seharusnya perusahaan taksi bisa menjalin kerjasama, seperti taksi Bluebird yang sudah masuk dalam aplikasi online. Untuk di Jember sendiri, Perdana Taksi dinilai bisa mengikuti langkah tersebut agar tidak ada kecemburuan antar driver. Karena sejatinya, perkembangan teknologi yang pesat saat ini membuat masyarakat harus bisa mengikuti perkembangan agar tidak ketinggalan. Pola-pola kerjasama seperti itu bisa dilakukan oleh operator konvensional, karena memang mungkin dia juga belum punya aplikasi, artinya dia ngikut aplikasi itu. Kalau kemarin Boswata punya aplikasi sendiri, itu dia sendiri, mandiri lah. Tetapi kalau yang kayak mungkin Perdana, mungkin kan dia punya satu bersama dengan Grab, ya silahkan aja, atau bukan misalnya, nggak apa-apa. Lebih dari itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sangat mendukung dan siap mengawal jika ada kesepakatan kerjasama antara angkutan konvensional dan online di Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sepanjang tahun 2017 sampai 2018, angka kecelakaan di Jember mencapai 1.400 kasus, dengan jumlah korban meninggal mencapai 346 jiwa. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Jember pada peringkat kedua tertinggi se-Jawa Timur setelah Tuban. Selain kesadaran berlalu lintas masyarakat yang cukup rendah, peningkatan volume kendaraan juga tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas infrastruktur jalan, sehingga tidak heran berbagai ruas jalan di Jember mengalami kepadatan saat jam sibuk. Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jember, AKP Prianggo Malau, data korban kecelakaan masih didominasi oleh pengendara roda 2. Kurang lebih 1.400 kecelakaan, di mana 346 meninggal dunia.
Dan itu 75% sampai 80% melibatkan roda 2. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan semakin banyaknya roda 2, apalagi ojek online yang tidak dibatasi kuotanya, akhirnya semua orang sekarang beli motor itu bukan buat jalan-jalan, beli motor buat dia jadi ojek online. Tentu akan meningkatkan jumlah kendaraan bermotor, terutama roda 2. Otomatis volume jalan dengan kapasitas volume kendaraan dengan kapasitas jalan tidak seimbang, menyebabkan kemacetan dan kemungkinan besar menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Di Jawa Timur, angka kecelakaan lalu lintas memang cenderung mengalami peningkatan. Bahkan hingga Desember tahun 2017, angka kecelakaan di Jawa Timur mencapai 24.197 kejadian. Sebanyak 5.352 orang meninggal dunia, 1.005 luka berat dan 31.885 orang mengalami luka ringan. Padahal tahun sebelumnya, angka kecelakaan masih 23.103 kejadian, 5.794 orang meninggal dunia, 1.669 luka berat dan 29.272 mengalami luka ringan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Tempat pelelangan ikan yang ada di Kecamatan Puger, Jember kini kembali ramai karena musim ikan jenis tongkol telah tiba. Hasil tangkapan ikan nelayan Puger sangat melimpah dibanding bulan sebelumnya, karena mereka memang mengalami paceklik berkepanjangan hingga hampir 1 tahun. Musim ikan tongkol ini tentu menjadi berkah tersendiri bagi kaum nelayan yang ada di Jember Selatan, khususnya Kecamatan Puger dan sekitarnya. Dengan stok persediaan yang cukup melimpah, harga ikan tongkol mengalami penurunan signifikan hingga mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Berkah musim ikan tongkol ini juga dinikmati oleh para pedagang ikan di tempat pelelangan Puger. Musim ikan apa ini? Tongkol, benggol, lenguru. Ini mulai sejak kapan musim? Ada 2 minggu. 2 minggu? Ya. 2 minggu. Terus harganya berapa Bu per kilonya kalau tongkol? Kalau tongkol sekarang 10.000, kalau lenguru 10.000, kalau benggol 15.000. 15.000-an gitu. Itu kalau jenis layur itu? Layur 35. Itu per kilonya ya? Iya. Tapi untuk harga saat ini sudah mulai menurun Bu? Iya, kalau banyak menurun sampai 40, 35. Dari Puger, Bambang Sujarto, Jember 1 TV melaporkan. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini tentu juga berpengaruh pada dunia pendidikan. Para guru dituntut untuk meningkatkan kemampuan untuk menguasai teknologi pembelajaran, sehingga proses edukasi di sekolah menjadi semakin efektif dan efisien. Oleh sebab itu, PGRI Jember melakukan sosialisasi kepada para guru terkait pemanfaatan media belajar berbasis teknologi. Acara bernama Skype-a-thon ini bekerja sama dengan Microsoft untuk memberikan pelatihan cara mengajar secara modern. Karena pengetahuan teknologi siswa zaman milenial sekarang sudah cukup maju, sehingga para guru harus mengimbangi. Mulai kecil, bahkan bukan anak kecil, bayi sudah mengenal teknologi. Pola pikirnya sudah berbeda dengan guru. Jadi guru harus memahami dulu pola pikir anak sehingga bisa mengarahkan. Bukan guru yang menuntut anak untuk memahami pola pikir gurunya, tapi mengimbangi lah. Iya, guru yang memahami dulu bagaimana pola pikir anak. Sementara Rektor IKI PGRI Fadil Jamali mengaku sangat senang dengan adanya sosialisasi ini, karena pada dasarnya metode mengajar terus mengalami perkembangan sejak zaman dulu, sehingga para pengajar harus terus mengikuti perkembangan zaman. Hal baru yang memang harus guru-guru memang harus bisa mengikuti, karena memang zaman sekarang dengan maraknya media sosial yang seperti ini, dan Dikti sendiri sudah memberikan warning bahwa pembelajaran daring, pembelajaran berbasis online itu memang sudah saatnya untuk dilakukan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Sepekan.
Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Desi Suyatma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.